Halo semua, balik lagi bersama admin Sadara Film. Apa kabarnya? Semoga kalian semua dan keluarga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin. Kali ini kita akan menceritakan sebuah film yang berjudul Tuhok. Film ini rilis pada tahun 2023. Film ini mengisahkan tentang seorang wanita yang ditinggal kekasihnya ke medan perang. Namun, dia malah melakukan hubungan terlarang dengan ayah kekasihnya itu. Bagaimana keseruan filmnya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Pada awal film ini, kita diperlihatkan seorang prajurit tentara yang bernama Mike. Mike sedang berada di kamp pelatihan bersama teman-temannya. Terlihat Mike yang baru selesai latihan itu memegang sebuah cincin. Tak lama kemudian, seorang teman Mike datang dan bertanya cincin itu untuk siapa. Mike pun menjelaskan kalau cincin ini akan dia gunakan untuk melamar kekasihnya yang bernama Abby. Namun, Mike bingung bagaimana cara melamar seorang wanita. Dia coba bertanya kepada temannya itu, namun temannya itu mengatakan kalau dia juga belum pernah melamar seorang wanita. Setelah beberapa waktu, Mike pun pulang dari kamp pelatihan. Saat ini, Mike sedang memiliki masalah dengan ayahnya. Jadi, Mike lebih memilih pulang ke rumah kekasihnya dibanding ke rumah ayahnya. Setibanya di rumah Abi, terlihat Abi sangat senang menyambut kepulangan kekasihnya itu. Dan di momen kepulangannya ini, Mike pun memberanikan diri untuk melamar Abi. Mike segera mengeluarkan cincin dan melamar Abi. Abi yang juga sangat mencintai Mike akhirnya menerima lamaran itu. Lalu adegan romantis itu mereka tutup dengan berpelukan mesra. Dan diakhiri dengan sebuah adegan yang kalian harapkan. Keesokan paginya, Mike menerima telepon dari seseorang yang mengatakan kalau ayahnya yang bernama Roldan sedang berada di rumah sakit. Roldan mengalami kecelakaan saat dia bekerja. Awalnya, Mike tidak peduli atas apa yang terjadi kepada ayahnya itu. Namun, Abi mengatakan kepada Mike kalau dia harus lebih peduli kepada ayahnya. Dan akhirnya, Mike dan Abi pun segera pergi ke rumah sakit. Saat tiba di rumah sakit, Mike sama sekali tidak mau berbicara kepada ayahnya. Bahkan Mike tidak menanyakan keadaan ayahnya kepada dokter. Jadi, selama di rumah sakit, Abilah yang mengurus ayahnya Mike itu. Setelah keadaan Roldan cukup baik, mereka pun mengantarkan Roldan pulang ke rumahnya. Namun, sesampainya di sana, Abi malah menawarkan untuk merawat ayahnya Mike itu. Hal itu pun membuat Mike terpaksa kembali ke rumahnya tersebut. Selama berada di rumah ayahnya, Mike masih tidak mau berbicara dengan ayahnya itu. Sedangkan ayahnya hanya memperhatikan Mike dari kejauhan. Ternyata Mike sedang berencana untuk mengajukan pinjaman ke sebuah bank untuk biaya pernikahannya dengan Abby. Roldan pun berinisiatif untuk mendekati Mike, namun hal itu malah membuat Mike terganggu dan memarahi ayahnya itu. Melihat Mike yang memperlakukan ayahnya secara kurang ajar, membuat Abby merasa kalau sikapnya Mike sudah keterlaluan. Abby pun berusaha menasehati Mike, namun sayangnya Mike malah memarahi balik Abby karena Mike merasa Abby tidak berpihak kepadanya. Di saat itu juga Mike menjelaskan kenapa dia membenci ayahnya. Mike mengatakan kalau dulu ayahnya lebih mementingkan pekerjaan daripada merawat ibunya yang sedang sakit. Karena sudah terlalu emosi, Mike sempat mengancam Abby akan mengakhiri hubungan mereka. Ternyata sedari tadi Roldan memperhatikan pertengkaran mereka berdua dan merasa sangat bersalah kepada Abby. Keesokan harinya, Roldan mencoba lagi untuk mendekati Mike dan berusaha menjelaskan mengapa dia dulu mementingkan pekerjaan daripada ibunya. Roldan mengatakan kalau apa yang dia lakukan selama ini adalah untuk bertujuan memberikan kehidupan yang layak kepada keluarganya. Namun sayang keluarganya malah salah paham dengan apa yang dia lakukan selama ini. Mendengar hal itu pun Mike tersadar dan berusaha memaafkan ayahnya. Keesokan harinya, terlihat Mike dan ayahnya yang sudah mulai baikan. Ayahnya juga menawarkan uang untuk biaya pernikahannya agar dia tidak perlu meminjam bank lagi.
Tentu saja hal itu membuat Mike sangat senang. Singkat cerita, di suatu pagi Mike menerima panggilan militer untuk kembali ke kamp pelatihan. Ternyata mereka akan menjalankan sebuah misi. Misi itu adalah untuk melawan kelompok teroris yang ada di perbatasan. Jelas saja hal itu membuat Mike dan rekan-rekannya sangat khawatir karena belum tentu mereka akan pulang dengan selamat. Saat kembali ke rumah, Mike pun menjelaskan misinya itu kepada Abby. Abby pun berusaha menenangkan Mike dan mengatakan kalau semuanya pasti akan baik-baik saja. Mike yang merasa cukup tenang pun akhirnya mencium kekasihnya itu. Dan adegan yang kalian harapkan pun terjadi. Keesokan harinya, terlihat Abby dan Roldan melepas kepergian Mike untuk menjalankan misinya. Tak lupa, Abby meminta Mike untuk selalu menghubunginya. Setelah adegan perpisahan itu, Mike pun segera berangkat. Setelah kepergian Mike, mereka masih sering saling berhubungan. Jadi, Abby merasa tidak khawatir dengan kekasihnya itu. Sementara itu, di tempat lain terlihat Roldan yang membawa seorang wanita muda ke rumah mereka. Ternyata wanita itu adalah pacarnya Roldan, dan tentunya mereka sering melakukan kegiatan mengasihkan saat Mike tidak ada di rumah. Selama kepergian Mike, Abby mengurus Roldan dengan sangat baik. Abby mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan mengurusi kebutuhan Roldan dengan baik. Rupanya, hal ini membuat pacarnya Roldan itu cemburu dan mengira kalau Roldan ada main dengan Abby. Namun, Roldan mengatakan kalau dia tidak sedikit pun ada main dengan Abby dan hanya mencintai pacarnya itu. Agar lebih meyakinkan pacarnya itu, Roldan memberikan pembuktian untuk melakukan adegan yang kalian suka. Sementara Roldan dan pacarnya sedang asik bertempur di kasur, terlihat Mike yang sedang bertempur di medan perang dan sedang terdesak oleh musuh. Mike dan pasukannya tertangkap oleh para teroris dan mereka dihabisi dengan cara dibakar, sehingga jasad Mike tidak bisa ditemukan. Suasana pun seketika berubah menjadi berduka. Semua keluarga dan kerabat Mike pun berkumpul di rumah. Dan tentu saja Abby dan Roldan terlihat sangat sedih. Abby kehilangan sang pujaan hati sebelum melangsungkan pernikahan. Sementara itu, Roldan kehilangan putra kesayangannya. Setelah berita kematian Mike, Abby memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Namun, Roldan mencegahnya dan menganggap Abby sudah seperti menantu sendiri. Walaupun dipenuhi kesedihan, Abby pun memutuskan untuk tetap menetap di rumah itu. Setelah kepergian Mike, Abby menjadi depresi dan sering mabuk-mabukan. Abby juga sering bengong sendiri hingga menangis karena masih meratapi kepergian kekasihnya itu. Hal itu pun diketahui oleh ayahnya Mike, namun Roldan tidak bisa melakukan apapun untuk Abby. Suatu malam, terlihat Abby yang pulang dengan keadaan sempoyongan akibat terlalu banyak minum. Roldan pun membantu mengantar Abby ke kamarnya. Abby yang sedang teler itu berhalusinasi dan melihat kalau yang membantunya itu adalah Mike. Saat Roldan akan pergi, Abby memanggilnya dengan nama Mike. Roldan yang prihatin dengan keadaan Abby itu mencoba untuk menenangkan Abby. Namun, tiba-tiba Abby yang sudah sangat rindu dengan sosok Mike malah langsung menyosor duluan. Roldan sempat menghentikan Abby, namun entah apa yang ada di pikiran Roldan saat itu. Dia malah membalas perbuatan Abby dan terjadilah sebuah adegan mantap antara Abby dan calon mertuanya itu. Setelah beberapa saat, Abby terbangun dengan keadaan tanpa sehelai benang pun di badannya. Dia pun menyadari kalau pria tadi bukanlah Mike, melainkan Roldan, ayahnya Mike. Keesokan harinya, saat sedang makan siang bersama, mereka berdua jadi sangat canggung. Abby meminta maaf dan berkata kepada Roldan untuk melupakan kejadian tadi malam. Singkat cerita, agar bisa move on atas kepergian Mike, mereka berdua akhirnya memutuskan untuk mengemasi barang peninggalan Mike. Seiring berjalannya waktu, Abby dan Roldan menjadi semakin dekat. Dan ternyata kini mereka saling menyukai satu sama lain.
Mengingat Mike yang sudah tiada, hal ini membuat mereka merasa kalau tidak salah untuk menjalin suatu hubungan. Pada malam itu, kedua insan yang sudah lama menahan hasratnya melampiaskan dengan sebuah adegan yang kalian harapkan. Keesokan paginya, saat mereka sedang sarapan, tiba-tiba ada seseorang yang menelpon Abby dan mengatakan kalau Mike ternyata berhasil selamat, dan saat ini Mike sudah berada di rumah sakit. Abby dan Roldan pun segera pergi ke rumah sakit. Saat tiba di rumah sakit, dokter mengatakan kalau hanya Mike seorang yang berhasil selamat. Namun sayangnya Mike mengalami trauma yang sangat hebat. Dan hal itu akan berpengaruh terhadap sikap Mike yang akan menjadi temperamental. Saat keadaan Mike sudah semakin membaik, Abby dan Roldan pun membawa Mike kembali ke rumah mereka. Lalu saat mereka sedang makan, hanya karena mendengar suara sendok dan garpu yang beradu, Mike pun teringat kejadian menyeramkan yang dia alami saat di medan tempur waktu itu. Karena tak tahan lagi, akhirnya Mike pun pergi meninggalkan meja makan. Pada malam harinya, terlihat Abby yang menemui Mike dan memintanya untuk kembali memasangkan cincin tunangan mereka. Abby juga meminta Mike untuk melupakan semua kejadian buruk yang telah Mike alami. Karena sudah dilanda kerinduan yang sangat mendalam, akhirnya sepasang kekasih itu pun melakukan kegiatan yang sangat kalian suka. Namun, saat sedang asik berpacu dalam melodi, Mike tiba-tiba kembali mengingat kejadian buruk itu, yang membuat Mike berhenti melakukan adegan itu. Keesokan harinya, terlihat pacarnya Roldan kembali menemuinya, dan dia tak sengaja melihat Roldan yang sedang memandangi fotonya bersama Abby. Pacarnya Roldan itu pun menyimpulkan kalau ada sesuatu antara Roldan dan juga Abby. Karena tak terima, pacarnya Roldan itu pun menemui Mike dan mengatakan kalau Abby telah menemukan seseorang yang menggantikan Mike setelah kepergiannya. Hal itu membuat Mike sangat marah dan langsung mengambil pistol untuk menghabisi orang tersebut. Untuk memastikan perkataan wanita itu tadi, Mike pun menemui ayahnya. Dia pun bertanya apakah Abby menjalin hubungan dengan laki-laki lain selama dia pergi. Tentu saja Roldan berbohong kepada Mike dan menyembunyikan hubungannya dengan Abby. Setelah kejadian itu, tingkah Mike pun semakin aneh. Dia selalu membawa pistolnya kemanapun dia pergi. Bahkan saat tidur pun dia masih memegangi pistol itu. Abby yang cemas akan hal itu pun memberanikan diri bertanya kepada Mike. Kemudian Mike mengatakan kalau dulu ada seorang pria yang menghabisi kekasihnya karena telah berselingkuh. Dan Mike mengatakan kepada Abby dia juga pasti akan melakukan hal yang sama kalau dikhianati oleh kekasihnya. Mike pun memperingatkan Abby untuk tidak melakukan sesuatu di belakangnya. Keesokan harinya, terlihat Abby yang baru pulang bekerja. Tiba-tiba, seorang rekan kerja Abby menghampirinya. Mike yang saat itu mengawasi Abby, tak tahan melihat kejadian itu dan langsung menghajar temannya Abby tersebut. Abby pun segera membawa Mike pulang, dan sesampainya di rumah, Abby terus-terusan dimarahi oleh Mike. Karena dia mengira kalau Abby benar-benar telah berselingkuh dengan pria tadi. Melihat hal itu, Roldan pun tak tahan lagi dan langsung memarahi Mike. Mike pun memutuskan untuk pergi dari rumahnya malam itu. Kemudian terlihat Mike yang sudah berada di sebuah bar. Di sana dia bertemu dengan seorang wanita yang mengajaknya untuk berkencan. Mike yang berhasrat untuk membalas dendam kepada Abby pun menerima tawaran itu. Dan mereka berdua pun melakukan adegan yang sangat kalian suka. Namun, pada saat sedang asik berpacu dalam melodi, Mike kembali tak bisa mengendalikan dirinya dan malah menyakiti wanita itu. Mike pun segera menyuruh wanita itu pergi dari sana. Keesokan paginya, Abby menemui Roldan untuk memperjelas hubungan mereka. Ternyata perubahan sikap Mike membuat Abby lebih memilih hidup bersama Roldan.
dan Abi siap menerima semua resikonya. Roldan yang juga sudah sangat mencintai Abi pun menerima tawaran tersebut. Tak lama kemudian, Roldan dan Abi yang sudah menahan rindu pun kembali melakukan kegiatan yang kalian harapkan. Namun, tiba-tiba Mike kembali ke rumah. Mengetahui kedatangan Mike, mereka berdua pun bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Pada suatu malam, terlihat mereka bertiga yang sedang makan malam bersama. Dan betapa terkejutnya Roldan saat dia membuka penutup makanan, ternyata itu berisi senjata milik Mike. Ternyata Mike sengaja menunggu momen ini untuk membongkar perselingkuhan mereka. Ternyata pada waktu itu Mike telah melihat perbuatan Roldan dan juga Abi. Pada momen itu juga, Mike menceritakan perjuangannya untuk bisa selamat dari medan tempur demi menempati janjinya untuk kembali kepada kekasihnya itu. Namun, saat Mike pulang, dia malah dikhianati oleh kekasihnya itu. Dan akhirnya seketika layar pun menjadi gelap. Please. Wow. Dan di akhir film ini diperlihatkan kalau akhirnya Mike pindah dari rumah ayahnya. Karena merasa sangat bersalah, Roldan pun meminta maaf kepada Mike. Dan dia juga memberikan sebuah surat yang Abi titipkan kepada Mike. Ternyata setelah kejadian itu, Abi memutuskan untuk meninggalkan mereka berdua. Sesaat kemudian, terlihat Roldan yang berada di rumah sakit. Ternyata Roldan mengidap sebuah penyakit kronis yang membuat hidupnya tak akan bertahan lama. Mike yang mengetahui keadaan ayahnya itu segera menemui ayahnya dan memperbaiki hubungan mereka. Dan akhirnya film To Hawk 2023 ini pun tamat. Demikianlah alur cerita film kali ini. Jika kalian suka konten film seperti ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video selanjutnya. Terima kasih.